Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Bangkit Bakso. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, serta dipermudah segala usaha dan urusan. Nah, di video kali ini saya mau membuat bakso dengan harga yang sangat-sangat ekonomis. Sesuai judulnya, murah, enak, dan untung besar. Jadi ini sangat cocok sekali buat teman-teman yang lagi mau memulai usaha bakso dengan harga yang sangat ekonomis. Oke, sebelumnya saya terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini, sehingga channel ini bisa berkembang ya. Dari awalnya itu satu subscriber, itu pun istri saya sendiri, dan sampai sekarang alhamdulillah sudah 21.000 subscriber. Oh yes, sekarang kita sudah ada di pasar, tepatnya di pedagang ayam. Nah, untuk ayam yang saya pakai itu bagian paha dan dada. Kenapa saya memilih bagian paha dan dada? Karena di bagian paha dan dada tidak terlalu mengandung lemak, sehingga nanti bakso yang kita hasilkan itu lebih maksimal. Selain itu, usahakan kita menggunakan daging ayam yang masih segar, yang baru saja dipotong, supaya nanti lebih kenyal dan fresh. Nah, untuk berat totalnya itu 3 kilo daging ayam. Dan setelah kita membeli daging ayam, lalu kita ke sebelah untuk membeli daging sapi. Nah, memang kita diperlukan sedikit daging sapi supaya nanti ada aroma sapinya, teman-teman. Nah, untuk daging sapi yang saya pilih itu nomor 2 supaya lebih terjangkau harganya. Apabila teman-teman tidak ada, bisa menggunakan daging sapi impor yang masih beku, tentunya dengan harga yang lebih murah, ekonomis. Nah, untuk daging sapinya yang kita perlukan yaitu 3/4 kilo, dan bisa juga dikurangi teman-teman, atau setengah kilonya saja. Namun untuk video kali ini saya mau pakai 3/4 kilo saja, teman-teman. Dan pastinya dengan daging sapi nomor 2 supaya nanti lebih menghemat pengeluarannya. Oke teman-teman, untuk bumbu yang perlu kita siapkan, yang pertama ada bawang putih totalnya 15 yung, lalu bawang merah goreng juga totalnya sama 15 yung. Jadi perbandingannya bawang putih dan merahnya itu banding 1:1. Sedangkan perbedaannya, yang pertama bawang putihnya dalam keadaan mentah dan bawang merahnya sudah digoreng, teman-teman. Lalu untuk bumbu selanjutnya juga kita pakai kaldu sapi. Nah, untuk mereknya kebetulan saya pakai merek Reiko, totalnya itu 4 bungkus. Apabila teman-teman sudah terbiasa dengan merek lain ya, misalkan merek Masako atau merek Sobakso dan lain sebagainya, tidak masalah. Yang penting totalnya itu 4 bungkus dan rasanya pasti rasa sapi, teman-teman. Nah, untuk bumbu selanjutnya juga kita pakai micin atau penyedap rasa ya. Totalnya itu 50 gram. Kebetulan saya pakai merek Sasa, teman-teman. Nah, untuk merek sendiri juga bebas ya, mau merek mobil, Ajinomoto, Miwon dan lain sebagainya. Yang penting totalnya itu cukup 50 gram saja, teman-teman. Lalu untuk selanjutnya juga saya pakai lada bubuk ya. Nah, ini lada bubuk yang sudah kemasan, biasanya per bungkusnya itu harganya 1000-an, teman-teman. Nah, untuk totalnya kita cukup 3 bungkus saja. Nah, apabila teman-teman mau pakai takaran sendok ya, lada yang kita dihaluskan sendiri, untuk totalnya itu 1,5 sendok teh saja, teman-teman. Nah, untuk ladanya juga apabila teman-teman mau ditambahkan lagi ya, cukup 1 bungkus lagi, yaitu 4 bungkus. Apabila teman-teman mau menambah baksonya lebih terasa pedas ya. Nah, untuk selanjutnya juga saya pakai tepung ultrafood ya. Nah, tepung ultrafood ini sebagai pengganti pengenyal STTP maupun soda kue ya. Jadi totalnya cukup 1 bungkus saja. Nah, selain ultrafood juga ada merek lain, teman-teman, yang saya rekomendasikan, yaitu Kofta ya.
merek kofta juga sama saja. Untuk totalnya juga sama, 1 bungkus saja cukup teman-teman. Lalu untuk garamnya itu garam ukuran sedang ya, garam palok, totalnya cukup 3 palok saja teman-teman, bisa ditambahkan sedikit saja ya. Lalu apabila teman-teman mau pakai yang lebih besar ya, yang seperti pojok warna merah ini, totalnya cukup 1,5 palok saja teman-teman. Tapi kebetulan saya pakai yang ukuran sedang, jadi totalnya 3 palok ya, tinggal dilebihin sedikit saja teman-teman. Nah, jadi resep bakso ini tanpa pengenal STTP dan tanpa baking powder teman-teman. Lalu saya juga pakai telurnya 3 butir saja teman-teman. Nah, telurnya kita pakai dua-duanya ya, baik putih dan kuningnya. Kita masukin saja keduanya teman-teman. Lalu untuk tepungnya juga saya ada 2 jenis ya. Yang pertama itu tepung tapioka, untuk mereknya juga bebas. Lalu yang kedua itu tepung sagu aren, totalnya itu 5 ons dan 5 ons, jadi berat keseluruhan tepungnya itu 1 kilo teman-teman. Nah, setelah kita pembuatan bumbu selesai ya, lalu kita ke tahap proses penggilingan. Nah, tinggal di sini kita menunggu saja ya, tinggal kita sediakan bumbu-bumbunya yang tadi kita buat. Jadi resep bakso ini untuk dijual kembali dengan harga 7.000 sampai 8.000-an teman-teman. Terdiri dari 1 butir bakso urat ya, ukuran sedang, dan 4 butir bakso kecil-kecil. Nah, setelah kita selesai ya ke proses dari awal sampai akhir, akhirnya kita ke proses selanjutnya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman, tanpa tadi kita menggunakan kecap. Memang warnanya tidak sebagus daging sapi ya. Nah, jadi apabila teman-teman mau warnanya lebih kegelapan ya, atau lebih kecoklatan, silakan ditambahkan untuk kecapnya. Untuk mereknya, kalau saya sendiri sukanya itu merek Bango teman-teman. Untuk pemberian kecapnya cukup 2 sendok makan saja. Oke, semoga resep ini bisa memberi manfaat ya buat teman-teman yang lagi mau mencari resep untuk jualan di desa ya, maupun di keramaian kota. Silahkan ya, untuk resep bakso ini saya sangat rekomendasikan banget. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja resep bakso ekonomis dari saya. Semoga bermanfaat. Tetap solid dan salam satu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.